Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di presentasi kali ini, perkenalkan saya Yulianti Rasita Dewi, NPM 121-2018-050. Saya akan mempresentasikan tentang modul 2, yaitu siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Program audit. Tujuan audit adalah untuk meyakinkan bahwa piutang usaha yang pertama yaitu piutang yang tercatat merupakan tagihan yang sah dan merupakan milik perusahaan atau validity and ownership. Yang kedua, semua tagihan perusahaan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dalam pisah batas, yaitu completeness and cut-off. Yang ketiga, cadangan piutang tidak tertagih atau penghapusan piutang telah dinilai dengan cukup memadai atau valuation. Yang keempat, piutang yang dijadikan jaminan atau dihipotekan telah diungkapkan dalam laporan keuangan secara memadai atau presentation and disclosure. Yang kelima, piutang telah diklasifikasikan dengan tepat atau classification. Penjualan. Hasil penjualan yang tercatat merupakan milik perusahaan atau ownership. Yang kedua, semua hasil penjualan telah dicatat dengan akurat, lengkap, dan tepat dalam pisah batas atau akurasi, completeness, and cut-off. Yang ketiga, hasil penjualan telah diklasifikasikan dengan akun yang tepat dan pendapatan di luar usaha dicantumkan secara terpisah sebagai pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi atau classification. Yang keempat, metode pengakuan penjualan harus sesuai dengan sifat kegiatan perusahaan tersebut dan prinsip akuntansi yang tepat atau akurasi. Yang kelima, hal-hal yang perlu diungkapkan harus jelas dalam laporan keuangan, disertai dengan catatan yang memadai atau presentation and disclosure. Piutang usaha dan penjualan terbagi dua. Yang pertama, prosedur audit untuk pengujian ketaatan. Untuk melakukan pengujian ketaatan terhadap piutang usaha dan penjualan, maka harus melakukan yang pertama, pemeriksaan secara sampel bukti penjualan seperti faktur penjualan dan surat jalan. Yang kedua, sampel bukti piutang usaha harus memeriksa bukti penerimaan kas. Di sini ada prosedur audit untuk pengujian ketaatan yang kedua, yaitu untuk memulai pengujian kewajaran terhadap piutang usaha, maka harus mendapatkan daftar piutang usaha. Daftar tersebut terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor bukti, tanggal, dan jumlahnya. Setelah itu, dicocokkan dengan saldo di buku besar. Di sini ada bukti ikhtisar dari daftar piutang usaha per 31 Desember 2018. Yang pertama ada PT Karakatau dengan kode pelanggan 01. Di sini saldo akhirnya sebanyak 33 juta. Yang kedua ada nama langganannya PT Nuansa, kode langganannya 03, dengan saldo akhir yaitu 116.125.000. Kemudian ada PT Merdeka dengan kode langganan 2, saldo akhirnya yaitu 103.960.000. Di sini ada PT dengan kode langganan 4, saldo akhirnya Rp10.357.027.600. Kode langganan 5 oleh PT Lestari yaitu saldo akhirnya senilai 59 juta. Yang keenam ada PT Rimba dengan saldo akhir yaitu 27.500.000. Yang ketujuh ada PT Wahana dengan saldo akhirnya senilai 151.500.000. Yang kedelapan ada PT Kueni dengan saldo akhir 132 juta. Yang kesembilan ada PT Sejahtera dengan saldo akhirnya 107.871.500. Yang ke-10 ada PT Usaha Lancar dengan saldo akhirnya Rp390.989.140. Yang ke-11 ada PT Zebra Pratama dengan saldo akhir 55 juta.
Yang ke-12 ada PT Zeira dengan saldo akhir 159 juta. Yang ke-13 ada PT Orientasi dengan saldo akhir 1 juta. Yang ke-14 ada PT Tempo dengan saldo akhir yaitu 15 juta. Yang ke-15 ada PT Forbox Inc. USA dengan saldo akhir 90 juta. Yang terakhir ada Royal Inc. USA dengan saldo akhirnya 182 juta. Berdasarkan hasil pemeriksaan vouching atas jurnal penjualan, ditemukan hal-hal sebagai berikut. Pesanan dari PT Krakatau atas penjualan pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta, barang telah diserahkan ke pelanggan SJ nomor 231, tercatat 2 kali. Yang kedua, pesanan dari PT Usaha Lancar atas penjualan pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar 22 juta, barang telah diserahkan ke pelanggan SJ nomor 126, terjadi salah catat, seharusnya sebesar 220 juta. Konfirmasi dikirim tanggal 14 Januari dan 1 Februari 2019. Untuk saldo di atas 10 juta dengan hasil sebagai berikut. PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. PT Merdeka menjawab pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 93.960.000. Selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo tanggal 3 Januari 2019 telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta. PT Nuansa tidak menjawab konfirmasi pertama dan konfirmasi kedua juga tidak dibalas. PT Pelita tidak menjawab konfirmasi pertama dan menjawab setuju pada tanggal 15 Februari 2019. PT Lestari tidak menjawab konfirmasi pertama dan konfirmasi kedua juga tidak dibalas. PT Rimba menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 16.500.000 karena adanya penagihan faktur tanggal 1 Desember 2018 sebesar 11 juta yang diterima bagian keuangan pada tanggal 28 Desember 2018 dengan giro Bank Mamon jatuh tempo 3 Januari 2019 telah dicatat sebagai pelunasan utangnya. Selanjutnya, PT Wahana menjawab pada tanggal 19 Januari 2019 sebesar 150 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro Bank BNI yang jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas setelah diselidiki giro tersebut belum dikirimkan oleh kasir sebesar 1.500.000. PT Kueni tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. PT Sejahtera menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 85.871.500 karena adanya penjualan pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta. Yang batal dikirim ke gudang langganan disebabkan telah tutup dan barang tersebut dikirim kembali pada tanggal 3 Januari 2019. PT Usaha Lancar tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. PT Zebra Pratama menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 70 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya kesalahan catat pada tanggal 27 Desember 2018. Seharusnya pelunasan PT Lestari. PT Zeira menjawab pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar 158.600.000 dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro BII B yang jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas. Setelah diselidiki, giro tersebut belum dikirimkan oleh kasir sebesar 400.000. PT Orientasi tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak. Ternyata diketahui dari surat kabar bahwa perusahaan sudah pilot dan pemiliknya kabur ke Swiss. PT Tempo menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 dan tidak mempunyai utang lagi karena sudah membayar tunai tanggal 20 Desember 2018. Setelah diselidiki, ternyata uang tersebut telah dibawa kabur oleh salesman.
PT Forbox Inc. USA menjawab pada tanggal 14 Januari 2019 sebesar 20.000 US dollar dengan jawaban setuju. Royal Inc. USA menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 40.000 US dollar dengan jawaban setuju. Prosedur alternatif dilakukan atas konfirmasi piutang yang tidak dijawab atau tidak setuju dengan melakukan pemeriksaan terhadap penerimaan kas setelah tanggal neraca sampai dengan 28 Februari 2019, yaitu sebagai berikut. Untuk daftar penerimaan kas setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 ini terdapat pada buku 1 di halaman 57. Nama pelanggan yang pertama yaitu PT Krakatau dengan jumlah pelunasan piutang senilai 22 juta. Selanjutnya ada PT Merdeka senilai 103.960.000. Yang ketiga ada PT Nuansa dengan jumlah 116.125.000. PT Lestari senilai 36.750.000. PT Rimba dengan jumlah 27.500.000. PT Kueni senilai 132 juta. PT Sejahtera senilai 85.871.500 rupiah. PT Usaha Lancar senilai 368.989.140 rupiah. Selanjutnya untuk keperluan uji pisah batas dari transaksi penjualan dipilih 5 transaksi sebelum dan setelah tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut. Tabel ini sudah tersedia di buku pertama di halaman 57 paling bawah. Di sini ada kolom nomor faktur penjualan, tanggal faktur penjualan, nama pelanggan, jumlah nomor surat jalan, serta tanggal surat jalan. Selanjutnya ada PPN keluaran. Berdasarkan rekonsiliasi SPT masa PPN tahun 2018 dengan buku besar terjadi selisih yaitu perbedaan pencatatan dan pelaporan PPN. Yang kedua, adanya penyesuaian yang ditentukan oleh auditor yang belum dicatat pada buku besar, sedangkan pelaporan SPT PPN sudah betul. Yang kedua, di sini ada penjualan. Penjualan diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan dan kredit yang lainnya selama 1 bulan. Yang terakhir ada catatan, kurs dolar ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar 15.000. Nah, di sini ada tugas. Yang pertama yaitu pelajari ICQ atau Internal Control Questionnaire yang telah dibuat oleh Lita. Yang kedua, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Yang ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan atau KKP untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Yang keempat, lengkapilah kertas kerja neraca A21 dan A22 dan kertas kerja laba rugi A31 dan A32 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Di sini ada schedule ICQ, penjualan, dan piutang. Mayoritas menjawab ya, yang artinya perusahaan tersebut dinyatakan baik. Mayoritas penjualan di checklist pada kolom ya. Selanjutnya ada schedule ICQ, penjualan dan piutang sama. Mayoritas menjawab ya juga. Artinya perusahaan ini dinyatakan baik. Selanjutnya kita ke tugas 2, yaitu prosedur audit.
Nah, di sini untuk indeks 2 dan indeks 3 di checklist, yang artinya auditor telah melakukan tugas ini. Tidak ada indeks terkait. Untuk prosedur audit yang ketiga itu tidak ada indeks terkait dan tidak ada yang perlu dikonfirmasi oleh auditor terkait prosedur audit tersebut. Nah, untuk indeks yang E, seperti pada prosedur audit yang keempat ini, sudah dijelaskan di buku 2 halaman 25. Selanjutnya kita ke slide 18. Nah, di sini ada prosedur audit yang pajak pertambahan nilai atau PPN keluaran. Kenapa dia di strip? Sebab pajak pertambahan nilai tidak ada hal-hal yang terkait pajak pengeluaran. Untuk penjualan di sini ada yang di checklist, ada juga yang ada keterkaitannya dengan indeks PL1. Nah, untuk pengisian ini disesuaikan saja prosedur auditnya sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh auditor dan yang ada di indeks yang terdapat dalam modul ini. Jika indeksnya ada, dalam modul ini bisa di checklist, jadi tidak perlu semuanya harus diisi, disesuaikan saja. Selanjutnya, nah untuk tugas ketiga yaitu kertas kerja pemeriksaan atau KKP. Di sini ada keterangan piutang usaha, piutang afiliasi, dan piutang lain-lain. Ada WPREF. WPREF ini ada kaitannya dengan indeks E1. Terus ada kolom per klien, ada pare yaitu koreksi. Selanjutnya ada per audit 31 Desember 2018. Di sini untuk piutang usaha, WPREF-nya itu E1. Di sini ada koreksi, di kreditnya senilai 213 juta, di kreditnya ada 75.900.000. Untuk WPREF ini S1 yaitu skedul piutang usaha. Di sini piutang afiliasinya kosong, di strip saja. Untuk piutang lain-lain untuk per kliennya senilai 85 juta, per auditnya juga sama. Selanjutnya kita ke slide 20. Selanjutnya ini ada schedule EE.
Kami telah melakukan konfirmasi piutang pada tanggal 14 Januari dan 1 Februari 2019. Jurnal pertama yaitu untuk mencatat koreksi double catat penjualan PT Krakatau, jurnalnya yaitu penjualan PPN keluaran pada piutang usaha senilai 10 juta, senilai 11 juta. Yang kedua ada pencatatan koreksi kesalahan nominal PT Usaha Lancar. Jurnalnya piutang usaha pada penjualan senilai 198 juta. Yang ketiga, PT Wahana. PT Sugus telah mendapatkan pelunasan piutang dari PT Wahana sebesar 1.500.000, tetapi giro tersebut belum dikirimkan oleh kasir dan telah jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2018. Yang keempat, jurnal untuk mencatat barang yang belum sampai ke PT Sejahtera. Penjualan sebesar 20 juta, PPN keluaran sebesar 2 juta pada piutang usaha sebesar 22 juta. Selanjutnya ada persediaan barang dalam perjalanan pada beban penjualan. Yang kelima, di sini ada jurnal untuk mencatat kesalahan pelunasan PT Zebra Pratama, yaitu piutang usaha pada Bank CAB senilai 15 juta. Yang keenam, jurnal untuk mencatat penerimaan kas yang telah dibayar oleh PT Lestari. Jurnalnya yaitu Bank CAB pada piutang usaha senilai 15 juta. Yang ketujuh ada PT Zera, yaitu jurnal PT Sugus telah mendapatkan pelunasan piutang dari PT Zera sebesar 400.000, tetapi giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir dan telah jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2018. Yang kedelapan ada jurnal untuk mencatat piutang tak tertagih PT Orientasi. Jurnalnya yaitu beban piutang tak tertagih pada piutang usaha senilai 11 juta. Yang kesembilan ada jurnal untuk mencatat pelunasan piutang PT Tempo yang dibawa kabur salesman, yaitu jurnalnya beban piutang tak tertagih pada piutang usaha senilai 15 juta. Di sini skedul piutang usaha, indeksnya E1. Selanjutnya di sini ada nomor, ada nama pelanggan, alamat, jumlah per klien, hasil konfirmasi, ada perbedaan, serta penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan Februari 2019. Nah, untuk mendapatkan hasil konfirmasi bisa dilihat di buku 1 halaman 56 sampai dengan 57. Untuk kode hasil konfirmasi bisa dilihat pada buku 1 di halaman 11, seperti NR, RD, dan CB. Nah, CB yaitu confirming balance atau jawaban konfirmasi yang cocok. Untuk NR yaitu no replace atau tidak ada jawaban. Sedangkan untuk RD yaitu reporting difference atau jawaban konfirmasi yang tidak cocok. Nah, di sini untuk contoh konfirmasi di sini ada PT Krakatau, PT Merdeka. Di sini PT Merdeka ada perbedaan pertama yaitu 10 juta. Jadi PT Merdeka menjawab pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 93.960.000. Selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2019
telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta. Jadi dari angka 93.963.000 tersebut 93.960.000 tersebut ditambah dengan giro tersebut 10 juta. Jadi total angkanya yaitu 103.960.000. Maka di sini perbedaan konfirmasinya 10 juta kita masukkan di yang pertama. Kodenya yaitu RD karena terdapat ketidaksesuaian dengan hasil konfirmasinya. Nah, untuk bukti penerimaan kas atau banknya bisa dilihat di buku 1 halaman 68 sampai dengan 76. Next. Nah, di sini ada tanggal pengiriman konfirmasi. Pengiriman kedua. Pada tanggal 1 Februari 2019, saldo menurut konfirmasi atau CB, yaitu cocok, ada 2, yaitu Fourbox Inc. USA dan Royal Inc. USA. Keduanya bisa dilihat dari indeks EE sebelumnya. Nah, untuk jumlah di sini tinggal di total klien. Untuk presentasinya, di sini untuk presentasinya yaitu perhitungannya dari saldo menurut konfirmasi sebesar 272 juta. Dibagi dengan total piutang usaha dikali dengan 100%. Maka hasilnya akan ketemu 86%. Nah, untuk selisih yang dilaporkan atau RD, selisih yang dilaporkan hasil konfirmasi lihat di indeks sebelumnya. Ada 7. Nih, di sini kalau kita totalin itu RD-nya itu ada 7. Untuk pengisiannya juga sama ya, teman-teman. Tinggal dijumlah per klien. Nih, dijumlah CB-nya berapa, RD-nya berapa, NR-nya berapa dijumlah. Nah, untuk RD ini disesuaikan dengan hasil konfirmasi dari hasil perbedaannya. Bisa kurang atau kita tambah, tergantung hasil konfirmasinya. Contoh di slide sebelumnya, nih PT Merdeka ini kan RD, artinya tidak cocok. Beda 10 juta. 10 juta ini karena ada selisih giro di buku pertama halaman 56.2. Bisa teman-teman lihat nanti ya. Yang artinya ada pelunasan dari PT Merdeka, jurnalnya piutang dikredit. Jadi dari hasil 103.960.000 dikurang dengan 10 juta ditambah dengan hasil RD yang lain. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu hasil konfirmasi. Hasil konfirmasinya 0. Selisih dengan catatan lain klien. Di sini seharusnya 44 juta. Selisih dengan catatan klien kosong.
Selanjutnya ada tidak kembali atau NR, jumlah konfirmasinya sebanyak 6 dari hasil konfirmasi yang pertama. Perhitungan presentasinya sama, yaitu jumlah NR dibagi dengan total piutang usaha dikali 100%. Jadi total yang dikirim ini ada 16. Maaf, ada 14. Untuk saldo menurut konfirmasinya 1, untuk tidak kembali NR-nya 6, dan total yang dikirimnya 7. Di sini untuk schedule-nya yaitu ringkasan hasil konfirmasi positif piutang usaha, indeksnya EE2. Selanjutnya untuk slide 25 ini, di sini ada penjualan yaitu PL1, bisa dilihat di buku 1 halaman 3 dan 4. Untuk hasil pare ini didapat dari buku 1 halaman 56 sampai 57. Nah, catatan pemeriksaan. Yang pertama, kami telah melakukan compliance test dan substantif test atas penjualan secara bersamaan dengan memeriksa faktur penjualan dan surat jalan. Surat jalan ini ada di buku 1 halaman 62 sampai 69 dan cross check ada di halaman 52 sampai 56 serta kartu piutang atau dokumen pendukung ada di halaman 65 sampai dengan 67 di buku 1. Yang kedua ada berdasarkan hasil pemeriksaan dari penjualan ditemukan sebagai berikut. Untuk jurnal mencatat koreksi atas vouching PT Krakatau, jurnalnya yaitu penjualan 10 juta, PPN keluaran 1 juta pada piutang usaha senilai 11 juta. Jurnal yang kedua, untuk mencatat koreksi kesalahan pencatatan nominal PT Usaha Lancar, jurnalnya yaitu piutang usaha pada penjualan senilai 198 juta. Yang ketiga yaitu jurnal untuk mencatat barang yang belum sampai ke PT Sejahtera. Jurnalnya yaitu penjualan sebesar 20 juta, PPN keluaran sebesar 2 juta, pada piutang usaha sebesar 22 juta. Kemudian persediaan barang dalam penjualan pada beban penjualan. Nah, di sini schedule-nya untuk penjualan dan indeksnya PL1. Selanjutnya untuk slide 26. Di sini ada surat jalan, faktur, nama pelanggan, jumlah, dan tanggal pencatatan. Untuk surat jalan dan faktur terdapat di buku 1 halaman 57. Setelah itu dicocokkan dengan surat jalan dan faktur penjualan. Surat jalan ada di buku 1 halaman 62 sampai 64. Sedangkan faktur penjualan ada di buku halaman 65 sampai 67 di buku 1. Yang dimasukkan dalam jumlah di sini hanya BPP-nya saja, tidak dengan PPN. Untuk tanggal pencatatan mengikuti surat jalannya. Nah, di sini ada schedule untuk uji atas pisah batas penjualan. Indeksnya yaitu PL1.1. Di sini catatan pemeriksaannya yaitu syarat pengiriman barang adalah FOB destination point. Penjualan dicatat atau pendapatan diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan.
Kesimpulan pemeriksaan yaitu, setelah memeriksa transaksi penjualan sebelum dan sesudah tanggal neraca, kami tidak menemukan adanya pergeseran pencatatan penjualan. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa penjualan sudah dicatat dalam periode yang benar. FO atau vouching, periksa surat jalan, faktur, dan perhitungan matematisnya. Nah, di sini ada schedule uji transaksi penjualan dan piutang. Untuk mengisi jumlah yaitu, nih jumlah, dari nominal seluruhnya yaitu BPP ditambah dengan PPN. Karena ini uji penjualan dan piutang. Yang kedua, bukti pendukungnya ini di-checklist semua karena tersedia dokumennya. Untuk otorisasi, artinya sudah ditanda tangan. Selanjutnya ada vouching. Voting di sini itu ada yang tidak tersedia dan ada yang di-checklist yang artinya dokumennya telah tersedia. Yang di-checklist ini artinya sudah benar untuk perhitungannya, sedangkan yang X terdapat kesalahan perhitungan. Untuk periksa pencatatan ke beban penjualan, bisa dilihat dari uji pisah batas penjualan atau indeks PL 1.1. Untuk yang kartu piutang, dilihat dari daftar piutang yang di buku 1 dengan hasil konfirmasi yang sama. Jika sama, maka di-checklist. Nah, untuk buku besar 1 tidak ada buku besar, dikosongkan. Jika ada, maka di-checklist. Nah, di sini untuk catatan pemeriksaan yaitu terdapat kesalahan voting pada faktur pajak. Yang pertama, PT Krakatau pada dokumen FP terdapat kesalahan antara jumlah dengan perhitungan kuantitas dikali dengan harga satuannya seharusnya sebesar Rp556.996.900, selisihnya Rp3.100. Yang kedua, PT Krakatau pada dokumen FP faktur penjualan pada dokumen terdapat kesalahan antara jumlah dengan perhitungan kuantitas dikali dengan harga satuannya seharusnya sebesar 11.000. Selisihnya yaitu 10.989.000. Selanjutnya untuk slide 28 tugas 4 yaitu tugas keempat ini yang berpengaruh hanya di piutang usaha. Hasil 841 juta. Nah, ini piutang usaha. Dikonfirmasinya yaitu senilai 841 juta dan 10.409.027.600 rupiah. Hasil yang sudah didapatkan dari kertas kerja indeks E yaitu schedule piutang. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.